Hormat. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi adik-adik, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini adik-adik? Baik, oke, luar biasa. Oke, jadi masih tetap semangat ya karena masih pagi. Jadi Pak harap semuanya bisa tenang dan supaya bisa aktif mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semangat. Semangat, oke. Jadi baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak minta kita awali dengan doa. Jadi salah satu mewakili teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Dalam Bapa. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Jadi baik teman-teman, kelas 11K, siapa saya yang tidak hadirin hari? Atau hadir semua? Ketua kelas? Semua hadir? Oke baik, tepuk tangan dulu, semua hadir. 11K, luar biasa, semua hadir. Oke. Jadi baik. Masih pagi ini kita berdiri semua dulu. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Hari ini kita belajar tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Minggu lalu, adik-adik mereka, anak-anak sekalian belajar tentang apa? Oke, silakan. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Oke, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Anak siapa ini nama? Oke, Kasmin. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan dari Kasmin, ingatan masih kuat ya, luar biasa. Coba kira-kira konsekuensi pelanggaran kesepakatan itu seperti apa? Kasmin bisa? Oke, Kasmin lagi, silakan. Kesepakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Orang yang melanggar kesepakatan harus siap menerima konsekuensinya. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu untuk Kasmin. Jadi teman-teman bisa paham ya apa yang dinamakan dengan kesepakatan. Kesepakatan itu sesuatu yang kita buat secara bersama-sama, dan itu kita harus taati apa yang kita sudah sepakati. Karena itu ada konsekuensinya atau sanksi, kita bisa sebut dengan sanksi. Jika Anda melanggar dari kesepakatan yang telah kita buat bersama, maka Anda juga harus siap menerima resiko atau konsekuensinya seperti apa. Dan misalkan dalam kelas kita ada kesepakatan, misalnya piket, kita sudah sepakat sama-sama, maka harus jalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Jadi hari ini kita belajar tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Jadi ini ada tujuan pembelajarannya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dari studi kasus norma dan regulasi itu sendiri. Yang pertama, peserta didik coba. Oke, jadi tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep dari studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Jadi dalam pembelajaran studi kasus norma dan regulasi ini bisa menganalisis kira-kira konsep dari studi kasus pelanggaran norma dan regulasi itu seperti apa. Itu harus bisa menganalisis, bisa menyelidiki kasus norma dan regulasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai konsekuensi dari setiap pelanggaran norma dan regulasi dalam masyarakat. Jadi peserta didik harus mampu mengidentifikasi konsekuensi dari setiap pelanggaran. Ketika kalian melanggar dari setiap regulasi dan norma yang ada, itu konsekuensinya seperti apa, itu harus dipahami. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma dalam masyarakat. Jadi peserta didik, anak-anak sekalian, bisa menganalisis kira-kira berbagai macam bahaya dan dampak yang terjadi ketika kita melakukan pelanggaran norma dalam masyarakat itu seperti apa. Yang pertama, apa itu norma? Siapa yang bisa? Oke, ada siapa? Putri, silakan Putri. Norma adalah norma, siap. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan setiap hari. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu. Tadi berbicara tentang norma itu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Itu menurut Putri. Kemudian regulasi. Oke, dari siapa ini? Anton. Coba regulasi Anton, bisa? Regulasi adalah suatu sistem aturan, kebijakan atau hukum yang ditetapkan oleh suatu lembaga pemerintah yang
untuk mengatur perilaku, aktivitas atau industri tertentu. Oke, baik. Jadi regulasi itu ada yang dibuat oleh pemerintah ya, dari Anton itu sendiri. Kita berikan aplaus untuk Anton. Ini pengertian dari norma dan regulasi itu sendiri. Yang pertama, coba dari norma. Norma adalah jadi pada prinsipnya teman-teman, norma dan regulasi itu kita berbicara tentang aturan itu sendiri. Di aturan, kita berbicara tentang aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu yang kita lanjut. Ada berapa jenis norma? 4. Norma apa saja? Agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Itu ada 4 ya. Ada 4 norma. Nah, ini norma agama. Coba bisa baca, semua bisa, atau salah satu orang yang bisa baca. Norma agama. Ada. Coba bisa baca norma agama? Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari agama, kepercayaan, dan keyakinan kepada Tuhan. Oke, bisa paham ya? Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari agama, kepercayaan, dan keyakinan kepada Tuhan. Jadi itu, norma agama adalah aturan hidup. Jadi ada berapa agama yang kita anut di Indonesia? 6. Apa-apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi contoh dari norma agama. Ini contohnya. Contoh yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing serta menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ketika kita belajar tentang norma agama ini, norma agama memberikan pengertian bahwa kita harus melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing serta menghargai dan menghormati orang lain. Itu penting, harus menghormati orang lain meskipun dia memiliki agama yang berbeda. Kemudian yang berikut, norma hukum. Jadi hukum itu semuanya tidak pandang bulu. Hukum itu harus berlaku adil kepada siapapun dia. Tidak peduli pejabatannya apa, tetapi ketika kita berada di mata hukum, kita semua itu sama. Yang berikut, norma kesopanan. Semua baca. Oke, baik. Jadi norma kesopanan itu mengatur tentang tata krama. Berbicara tentang hal yang sopan, berarti hal-hal yang positif. Hal-hal yang bisa dapat diterima. Contohnya, yang pertama, itu apa contohnya? Ini menjadi budaya kita masuk ke norma kesopanan itu. Ketika masuk ke rumah orang, kita harus mengetuk pintu dulu. Sekalipun itu teman kita, tetapi kita harus punya adab, yaitu harus mengetuk pintu. Halo, ada orang kok, baru bisa masuk. Jangan karena kita punya teman jadi masuk dari pintu depan. Wait, kopi ada kok, buat kasih kopi dulu. Itu tidak boleh. Atau langsung masuk depan, belum ini ketuk pintu, sudah tembus dapur, sudah buat kopi, masa bodoh di belakang. Padahal tuan rumah belum persilakan. Itu yang tidak boleh. Atau ada yang pernah begitu, karena terlalu akrab, ada yang buat seperti itu. Jimron mungkin? Jimron? Oh, pikir Jimron. Berarti teman-teman sudah menjalankan norma kesopanan ini dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Oke, jadi baik. Contohnya dalam kelas saja. Contoh pergaulan kita ketika kita ada teman yang memberikan bantuan kepada kita. Misalkan kita pulpen tidak ada, dia memberikan bantuan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Ataupun ketika kita meminta, kita harus dahulu dengan kata tolong bantu. Kemudian yang berikut, norma kesusilaan. Coba baca. Jadi norma kesusilaan ini anak-anak itu norma yang berasal dari suara hati. Mengerti itu suara hati? Bisa bisikan dari suara hati. Apakah saya harus melakukan ini atau tidak? Suara hati sering berbisik seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya yang pertama, tidak orang lain. Kemudian yang kedua, mengerti itu menghormati privasi orang lain. Apalagi anak-anak sekarang sudah ada di bangku SMA. Tentu semua memiliki privasi masing-masing. Baik itu privasi tentang pacar ataupun hubungan keluarga, tidak perlu kita ketahui. Itu adalah orang punya privasi, itu hak. Kemudian ini kita masuk ke kasus pelanggaran. Kira-kira coba anak-anak lihat di depan ini ada apa itu? Gambar apa itu? Ya, pengeroyokan. Oke, tawuran. Ini memang tawuran. Ini kira-kira tawuran. Ini ketika kalian melihat ini gambar ini tawuran ini suatu hal yang baik atau tidak? Tidak. Ada yang pernah lakukan ini? Tidak. Tawuran. Yang cewek-cewek mungkin? Tidak. Jadi baik.
kita lanjut berikut itu sesi diskusi. Ini kita diskusi tentang kasus pelanggaran. Jadi pada kesempatan ini Pak akan bagi kalian dalam bentuk kelompok, yaitu kelompoknya ada 4. Jadi di sini Pak ada siapkan LKPD-nya masing-masing. Duduk berdasarkan kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1, sabar ya. Ini kelompok 1. Tulis. Nah, semuanya sudah dapat LKPD toh? Oke, baik. Jadi itu kerjakan di situ. Nanti ada panduan di LKPD tersebut. Jadi ada 4 kasus pelanggaran yang di situ. Ada bullying, narkoba, kemudian tawuran, dan satu lagi pelanggaran tentang di daerah di TTS Timur Tengah Selatan. Jadi masing-masing silakan diskusi. Nanti ada barcode di situ, bisa anak-anak bisa scan di situ dan bisa menganalisis dari kasus pelanggaran tersebut. Kemudian tentukan sanksinya dan dampak dari kasus pelanggaran tersebut seperti apa. Bisa dimengerti ya? Bisa, oke. Tetap dalam suasana diskusi ya. Setelah itu nanti kita ada presentasi. Ya, Pak. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti ini jawab studi kasus dan juga dampak kasus pelanggaran hari ini. Ada videonya. Ini mana kelompok dulu? Ini nanti baca ini. Ini menggunakan narkoba, kemudian menganalisis kasus pelanggarannya seperti apa dan dampak dari kasus pelanggaran. Harap semuanya bisa diskusi dengan tenang ya. Semuanya bisa mengerti dan memahami, karena nanti di akhir pembelajaran kita ada soal untuk dikerjakan. Terus sebanyak 3 nomor di akhir pembelajaran. Ada 3 nomor yang nanti Pak kasih soal itu untuk mengukur kira-kira pemahaman dari anak-anak sekalian mengenai materi hari ini sampai di mana. Itu nanti Pak ada kasih 3 nomor. Siap semuanya, sudah selesai? Sudah. Oke, siap. Ya baik, kita langsung presentasi ya. Sudah semua toh? Oke, jadi baik. Jadi kita sepakat dulu. Ini memaju presentasi ini kita maju berdasarkan kelompok dari urutan 1 sampai 4 atau Pak yang tentukan? Pak yang tentukan atau pakai berurutan? Oh, berurutan saja. Oke, baik, berurutan. Tapi Pak lihat kalian kurang semangat sekali. Ayo berdiri. Kalian bisa nyanyi lagu apa? Lagu daerah bisa. Lagu apa yang boleh lebo bisa? Oh, boleh lebo juga. Oke. Keras. Lanjut. Jadi itu lagu daerah kita NTT. Jadi di NTT juga kita di setiap daerah pasti punya bahasa daerah dan punya lagu-lagu tersendiri, punya versi tersendiri ya. Misalkan di Pulau Timur punya dengan bahasa Timurnya sendiri, kemudian di Pulau Flores ada Larantuka punya sendiri, Maumere punya sendiri, Ende, Manggarai dan Bajau punya sendiri, kemudian Adonara, Lembata dan lain-lain. Jadi kita semua itu hidup dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Jadi kita semua jangan memandang perbedaan itu sebagai suatu alat yang memicu kita untuk saling membeda-bedakan dengan yang lain. Tetapi kita harus mensyukuri dengan adanya keberagaman itu kita bisa kita bisa tahu kira-kira teman punya daerah dia memiliki seperti ini. Jadi kita punya wawasan semakin bertambah dengan ada keragaman itu. Jadi kita
harus bersyukur kita hidup di NTT ini punya keberagaman di masing-masing daerah. Misalkan di Maumere di Kabupaten Sika sendiri masih punya adat dan tradisi masing-masing. Padahal sudah ada satu kabupaten, tetapi setiap ada berapa etnis itu memiliki adat dan istiadat masing-masing. Itu menjadi norma dan budaya yang sudah mendarah daging, yang sudah hidup dalam masyarakat, sudah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi tugas kita sebagai generasi muda, kita harus menaati aturan yang ada, yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Itu harus kita jaga, warisan nenek moyang. Jadi oke, baik, kita lanjut presentasi. Karena tadi sudah sepakati dari berdasarkan urutan kelompok ya. Jadi dari kelompok 1 silakan maju. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan semangat. Tuh, ini teman. Selamat pagi, pagi luar biasa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasilah sanksi dan dampak berdasarkan contoh kasus pelanggaran norma yang didapat setiap kelompok pribadi. Contoh kasus pelanggaran melakukan bullying. Sanksi kasus pelanggaran. 1. Hukum pidana. Di beberapa negara, bullying dapat dijatuhi sanksi pidana, terutama jika mengakibatkan kekerasan fisik, ancaman atau pelecehan psikologis yang berat. Pelaku bisa dikenakan hukuman denda, penjara, atau rehabilitasi. Sanksi sekolah yaitu di lingkungan sekolah pelaku bullying sering menghadapi tindakan disipliner seperti skorsing, pembinaan, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, hak atas pendidikan. Korban bullying seringkali merasa tidak aman di lingkungan sekolah yang bisa mengganggu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dari hasil presentasi kami membuka sesi pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang menyebabkan seorang melakukan bullying dan bagaimana dampak kasus pelanggaran bullying? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bullying terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi, dan kebiasaan senior untuk menghukum juniornya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Oke, baik. Bagaimana yang bertanya tadi tentang bullying? Apakah sudah dimengerti? Oke, sudah mengerti. Moderator, kembalikan. Dari hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Pagi luar biasa. Sanksi kasus pelanggaran penggunaan narkoba. Yang pertama, hukum pidana. Penggunaan narkoba di banyak negara, termasuk di Indonesia, dikenai sanksi pidana berat. Penggunaan bisa dijatuhin hukum penjara denda atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Hukuman bagi pengedar atau produsen narkoba seringkali jauh lebih berat, bahkan hingga hukuman mati. Selain hukuman penjara, banyak negara memperlakukan program rehabilitasi bagi penggunaan narkoba dengan tujuan pemulihan. Dampak kasus pelanggaran. Yang pertama, kesehatan. Penggunaan narkoba berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental, termasuk resiko overdosis, kerusakan organ, gangguan mental, dan kecanduan. Yang kedua, sosial dan ekonomi. Penggunaan narkoba sering mengalami keretakan hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan kekerasan. Teman-teman dari kelompok 2 menjelaskan bahwa itu sanksinya bisa dikucilkan karena dia mau senang, bisa dikucilkan, itu bisa terjadi dan bisa juga di penjara. Oke, silakan. Itu dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Apa sanksi yang diberikan terhadap kasus penggunaan narkoba? Oke, kami akan menjawab. Penggunaan narkoba dikenakan sanksi pidana berat seperti hukuman penjara, denda, dan rehabilitasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Pagi Bapak
Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Luar biasa. Oke, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh kasus pelanggaran melakukan tawuran. Sanksi kasus pelanggaran, sanksi pidana. Biasanya berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. kelompok lain tetap tenang. Lagi pelanggaran yang berat. Sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jerah, dan melindungi masyarakat. Yang kedua, rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran bisa diberikan kesempatan untuk rehabilitasi, terutama jika pelanggaran terkait dengan masalah kesehatan seperti kecanduan, misalnya narkoba atau pelanggaran yang sifatnya lebih ringan. Ketiga, sanksi administrasi. Beberapa pelanggaran mungkin mendapatkan sanksi administrasi seperti Perhatikan depan. pencabutan izin atau hak tertentu, teguran resmi atau pengawasan khusus. Yang terakhir, sanksi sosial. Pelanggaran juga bisa dihadapi dengan pengucilan atau stigma sosial beberapa konsekuensi dari perbuatan mereka. Dampak kasus pelanggaran, dampak pada korban, pelanggaran dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau materi kepada korban. Ini juga dapat melibatkan trauma jangka panjang tergantung pada jenis pelanggarannya. Yang kedua, dampak pada pelaku. Dampak pelaku bisa kehilangan kebebasan, pekerjaan, reputasi, dan hubungan sosialnya akibat hukuman atau sanksi sosial. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan berintegrasi dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dampak pada masyarakat. Kasus pelanggaran seringkali merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukuman dan institusi, terutama jika penegak hukum tidak konsisten. Hal ini juga bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Oke, kelompok baik. satu. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1 ya. Mantap. Apa dampak yang terjadi pada pelaku dan korban tawuran? Dampak yang terjadi pada pelaku dan korban tawuran. Seperti yang tadi sudah saya bacakan, dampak pada pelaku yaitu pelaku bisa kehilangan kebebasan, pekerjaan, reputasi, dan hubungan sosialnya akibat hukuman atau sanksi sosial. Sedangkan dampak bagi korban adalah dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau materi korban. Selain itu juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Jadi itu kelompok 3 menjelaskan tentang tawuran, dampaknya terhadap pelaku itu sendiri, dia bisa kehilangan. Kelompok berikut, kelompok terakhir, kita berikan semangat untuk kelompok 4. Silakan maju. Yang kami ambil yaitu menebang pohon di Cakar Alam Gunung Muktis, NTT Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sanksi kasus pelanggaran, sanksi adat yang harus dilaksanakan gabungan kelompok tani hutan Tumpeu Desa Patunasi, Kecamatan Patunasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang menebang pohon dan membuat pagar di kawasan Cagar Alam Gunung Muktis dijatuhi sanksi berupa denda oleh masyarakat adat, yaitu berupa 1 keping koin perak, 1 botol minuman keras jenis Sofi, seekor babi, seekor ayam merah, 40 kg beras, uang sejumlah 50.000, dan 7 lembar selendang tenun. Karena bagi orang Timur, kawasan Cagar Alam Gunung Muktis diakui sebagai ibu yang telah memberikan kehidupan kepada masyarakat. Dampak kasus pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan hutan serta dapat mengancam habitat berbagai jenis satwa penting di Nusa Tenggara Timur. Sebagian diantaranya merupakan satwa endemik dan dilindungi. Apa manfaat masyarakat memberikan sanksi atau denda adat dan apa yang diharapkan dari denda adat tersebut? Dua pertanyaan dari kelompok 1. Dalam sistem sosial budaya, Gunung Muktis sebagai masyarakat Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan diibaratkan sebagai ibu yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat, serta merupakan hulu dari beberapa daerah aliran sungai di wilayah Pulau Timur. Yang diharapkan dari denda tersebut ialah dapat memberikan efek jerah, sehingga apabila di kemudian hari masih terdapat pelanggaran terhadap kawasan hutan atau kawasan Cagar Alam Muktis, maka kepada pelaku akan dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, bagaimana yang bertanya? Wah, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Teman-teman mempresentasikan bahwa jika tadi ada denda adat itu ada 1 seekor babi, kemudian ayam merah, kemudian ada apa lagi? Kain tenun dan lain sebagainya, Sopi lagi. Itu
merupakan warisan budaya adat. Itu menjadi norma dan aturan yang ada di wilayah TTS di sekitaran itu. Jadi yang melanggar itu, itulah resikonya. Atau yang kita sebut dengan apa tadi? Konsekuensi atau sanksi dan adatnya seperti itu. Jadi di masing lingkungan kita pasti punya sanksinya masing-masing di daerah-daerah kita masing-masing. Ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ada siapa? Perkenalkan nama, luar biasa. Ada. Perkenalkan, nama saya Brenda Abraham. Ya. Saya akan membacakan kesimpulan. Norma dan regulasi adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga keteraturan masyarakat. Norma merupakan aturan sosial yang mengatur perilaku individu berdasarkan moral, etika, dan adat. Sedangkan regulasi adalah aturan format yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma atau regulasi akan berakibat pada sanksi sosial atau hukum yang ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Untuk adik Brenda, semua bisa perhatikan di depan. Coba semuanya bisa baca. Pada intinya teman-teman, norma dan regulasi itu adalah suatu aturan tersendiri yang mengatur tingkah laku kehidupan manusia dalam kehidupan kesehariannya di dalam masyarakat. Jadi ketika kita melanggar norma atau regulasi, tentu kita mendapatkan sanksinya tersendiri atau konsekuensinya tersendiri. Norma, misalkan selain regulasi yang kita berbicara tentang pemerintahan, kasus di pemerintahan, aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, misalkan berkendaraan kita harus mempunyai SIM. SIM itu apa? Kepanjangan dari SIM. Surat izin mengemudi. Jadi teman-teman sepakat tuh untuk menaati aturan? Sepakat kok? Sepakat. Jadi itu aturan di pemerintahan atau regulasi. Kemudian di masyarakat juga kita punya norma dan aturan tersendiri. Misalkan tadi yang presentasi dari kelompok 4, misalkan di TTS, itu jika melanggar, itu ada denda adat, Shopee lagi, ada ini kain tenun lagi, itu bisa kita hitung sudah makan berapa juta itu. Jadi teman-teman, itu adalah risiko atau konsekuensi karena kita sudah sepakati secara bersama-sama. Jadi ketika ada yang melanggar, maka ia harus menanggung resikonya atau terima konsekuensi dari apa yang ia langgar. Bisa dipahami ya? Bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Masing-masing orang ya. Bisa di buku. Nanti langsung dikumpulkan. 10 menit. Tetap tenang ya. Baik. Kemudian seperti biasa ini adalah lembar apa? Sudah biasa kita lakukan ini, refleksi. Nah, jadi baik. Ini teman-teman bisa tulis apa yang teman-teman pahami hari ini, kemudian kesan dan pesan dari anak-anak kelas 11K mengenai pembelajaran kita hari ini. Seperti apa? Bisa ya? Tepuk pagi. Tepuk siang. Waktu selesai ya. Pelajaran minggu depan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi pulang baca buku dan belajar ya. Teman yang ada di sini, sebelum Pak mengucapkan terima kasih karena kita sudah sampai sejauh ini sudah melakukan pelajaran tentang pelanggaran norma dan regulasi. Jadi teman-teman, anak-anak yang ada di sini harusnya kita menjadi generasi yang taat akan norma dan aturan. Jadi sebelum tutup Pak punya kata-kata motivasi. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, jika Anda yakin dan setia pada proses, maka proses akan membesarkan Anda. Jadi kita semua yang ada di kelas ini adalah kita sementara berproses. Jadi marilah kita sama-sama tetap setia dan yakin dan percaya pada proses itu sendiri. Karena suatu saat proses akan membesarkan kita. Sepakat toh? Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik. Baik. Jadi sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi di awal kita sudah dengan doa, kemudian kita tutup lagi dengan doa. Salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Terbaik, sekian dan terima kasih. Siap. Silakan deh ketua, sabar. Sabar. Sabar ya. Silakan. Ketua. Hormat. Terima kasih.
Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih ya.